Selamat datang di MH Gym, di mana kau boleh mengeluh, kau boleh saja menangis, tapi kau tak boleh menyerah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah upaya yang dilakukan seseorang agar jiwa dan raganya selalu tetap sehat. Upaya tersebut meliputi pola makan, olahraga, aktivitas fisik, pola istirahat, dan pola pikir. Dan kebanyakan orang sering salah mengartikan aktivitas fisik dengan olahraga. Mereka sering menganggap keduanya itu sama, padahal beda. Biar lebih jelas apa bedanya, saya kasih contoh. Aktivitas fisik contohnya adalah menyapu. Ini adalah salah satu contoh aktivitas fisik. Dan ini adalah anak saya. Oke. Bukan. Ini bukan anak saya. Saya belum nikah. Oke. Oke, kita lanjut saja lah. Aktivitas yang kedua ini adalah mengepel lantai. Ini adalah aktivitas fisik juga. Selain itu, apa lagi ya kira-kira? Contoh aktivitas fisik. Oke, ini dia. Asik. Goyang bentar, biar gak panik. Mencangkul adalah aktivitas fisik juga ya. This is the Raffi Posangi Remix. Oke, udah ya, cukup ya. Kasihkan goyang ini malah. Oke, sekarang kita lanjut ke olahraga. Kalian juga pasti sudah tahu kalau olahraga. Untuk contohnya adalah bola voli. Wanita yang berhijab tersebut bernama Wilda. Dia adalah istri saya. Oke. Kalian gak percaya lagi. Oke. Bukan. Dia bukan istri saya. Saya belum punya. Oke. Lanjut saja daripada kalian bikin kesel. Yoi, sepak bola. Siapa dia? Kalian pasti tahu. Oke. Yang ini dari cabang atletik, lari jarak pendek. Juara dunia dari Indonesia. Keren. Dia bernama Muhammad Zohri. Mantap. Ini dia orangnya. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya bedanya aktivitas fisik dengan olahraga. Sekarang kita masuk ke materi. Pola hidup sehat. Oke, yang pertama kita akan pelajari untuk pola hidup sehat yaitu pola makan. Untuk pola makan hidup sehat, kita sering mengenalnya dengan 4 sehat, 5 sempurna.
Oke, ini dia 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, ditambah susu. Tapi, tahu nggak kalian bahwa ini sudah tidak diberlakukan lagi? Sebab dengan kemajuan teknologi, pengetahuan orang semakin tinggi, maka pola itu telah disempurnakan menjadi yang namanya tumpeng gizi seimbang. Seperti ini gambarannya. Oke, ini dia. Jadi di sini lebih disempurnakan lagi daripada pola yang sebelumnya, 4 sehat 5 sempurna. Kita bahas ya, dari paling atas. Oh iya, kenapa berbentuk segitiga atau seperti tumpeng yang semakin ke bawah semakin besar? Itu menggambarkan kebutuhan kita. Jadi dari atas kebutuhan sedikit, semakin ke bawah semakin banyak dan semakin banyak. Oke, kita bahas dari atas, di mana tubuh kita membutuhkan sedikit saja dari jenis makanan tersebut. Di atas ada bulatan, kotak, sama segitiga. Yang pertama itu adalah yang bulat itu minyak, yang kotak warna putih itu gula, kemudian yang segitiga itu garam. Jadi kita kalau mengkonsumsi itu kebutuhannya sedikit, jangan banyak-banyak, harus kita batasi. Kemudian di bawahnya yang kebutuhannya lebih banyak yaitu protein. Kalian sudah tahu fungsi protein apa? Ya, sebagai sumber pembangun, itu salah satunya fungsi. Ada protein nabati, kemudian protein hewani. Protein nabati bisa kalian dapat dari kacang-kacangan, tahu, tempe. Terus dari hewani bisa dari ayam, kemudian ikan, dan sebagainya. Ya, di bawahnya di mana kebutuhannya lebih banyak lagi adalah buah dan sayur, di mana buah dan sayur tinggi serat, vitamin dan mineral. Kita harus mengkonsumsi ini dengan jumlah yang banyak. Kemudian di bawahnya lagi ada makanan pokok, makanan yang paling dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, jantung kita bisa berfungsi dengan baik, otak kita dan lainnya karena ada karbohidrat. Lanjut, yang tidak kalah penting adalah air. Kita harus minum terutama air putih dalam sehari minimal adalah 2 liter atau 8 gelas. Sekitar 70% dari badan kita terdiri dari cairan. Itu kenapa kita membutuhkan minum yang banyak. Kemudian di bawahnya juga ditambahkan selain pola makan, ditambahkan juga yang berperan penting adalah olahraga yang akan kita bahas nanti, kemudian jaga kebersihan, lalu pantau terus berat badan kalian. Fungsi dari memantau berat badan adalah ketika kalian berat badan terlalu tinggi atau berat badan terlalu rendah, terlalu kurus atau terlalu gemuk, kalian bisa mengidealkan dengan cara yang gemuk bisa mengurangi karbohidrat, jumlah karbohidrat, kemudian dibanyakin makan sayuran dan buah-buahan. Sebaliknya, dengan orang yang terlalu kurus bisa menambah jumlah karbohidrat. Dan satu lagi, yang terlalu gemuk jangan lupa aktivitas olahraganya ditambah. Karena dengan olahraga dapat membakar gula atau kalori lebih banyak. Oke, lanjut ya. Untuk pola hidup sehat, cara yang harus dilakukan yang kedua adalah olahraga. Tadi sudah sedikit disinggung di tumpeng gizi seimbang.
Olahraga adalah suatu bentuk latihan fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran. Untuk contoh olahraganya tadi sudah saya kasih di depan, yang video voli, sepak bola sama lari. Tuh. Kalau kurang ini saya tambahkan lagi. Salah, bukan yang ini. Waduh, kok ini? Salah lagi. Lanjut. Nah, ini. Apa ini? Ya, senam aerobik. Kemudian selain itu saya kasih contoh lagi olahraga renang. Saya mempunyai murid yang sebelumnya tidak bisa, kemudian saya kasih materi langsung seketika bisa. Berikut videonya. Tuh kan, apa saya bilang, langsung bisa. Tuh, bisa mengapung langsung. Gerakannya itu renang gaya apa? Bener atau enggak? Bener enggak? Iya, renang gaya bebas. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, pola hidup sehat yang harus kita lakukan adalah pola istirahat. Pola istirahat adalah keadaan di mana kita berhenti dari aktivitas sehari-hari dan merilekskan diri tanpa ada tekanan atau beban pikiran. Hal tersebut bisa dilakukan dengan tidur. Dan untuk jumlah tidurnya, sebenarnya menurut Kemenkes, balita, anak, remaja, dewasa tua, waktu istirahatnya berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, cermati gambar berikut. Nah, berikut. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebutuhan tidur sesuai usia. Ada usia 0 sampai 1 bulan, ada usia 1 sampai 18 bulan, ada usia 3 sampai 6 tahun, ada usia 6 sampai 12, ada usia 12 sampai 18, ada usia 18 sampai 40. Kemudian yang terakhir ada lansia. Jadi kebutuhan tidur itu sendiri-sendiri kebutuhannya. Bisa dilihat di gambar ini. Silahkan kalian stop dulu videonya, kemudian kalian baca, kalian cermati. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Saya kasih contoh dulu ya, untuk pola istirahat atau tidur. Kalau kalian tidak tahu, ini dia contohnya. Nah, ini yang dinamakan tidur. Sudah? Kalian sudah tahu sekarang? Silahkan amati dulu videonya, biar kalian lebih jelas apakah itu tidur. Cukup ya, jelas ya. Kita lanjut yang keempat. Pola hidup sehat. Yang harus kita lakukan untuk pola hidup sehat adalah pola pikir. Pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Lalu, bagaimana kita harus berpola pikir? Kita harus berpola pikir yang selalu positif. Contoh, pola pikir yang positif adalah kamu bisa menyelesaikan masalah dengan baik, bijak, lalu bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian, lalu tidak pendendam, dan sebagainya. Kemudian,
Untuk contoh pola pikir yang negatif adalah kamu suka pesimis, suka anggibah, sering marah-marah, sering stres, dan sebagainya. Jadi, pola pikir sangat berpengaruh pada pola atau gaya hidup sehat. Oke, itu tadi materi dari saya tentang pola hidup sehat. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. This is the Raffi Posangi remix.